morning, student. How are you today? Apa kabar anak-anak? Anak-anak masih tetap sehat ya? Today we going to learn about multiplication of fraction, perkalian pecahan. Melanjutkan materi kita tentang pecahan. Anak-anak, kamu masih ingat bahwa pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh, ya, bagian dari bilangan yang utuh. Contohnya begini, kuliah punya satu bagian utuh dari persegi panjang. Nah, kalau kuliah mau menyatakan 3/5 dari bagian persegi panjang ini, berarti bagaimana caranya menunjukkan 3/5? Berarti 3 bagian dari 5 bagian. Jadi yang bagian utuhnya berarti 5 bagian, sementara yang 3/5 itu berarti 3 bagian dari 5 bagian tersebut. Artinya kita harus membagi satu bagian utuh ini menjadi 5 bagian yang sama. Nah, begitu ya. Jadi 3/5 itu berarti 3 bagian dari 5 bagian setelah satu bagian utuh ini kita bagi menjadi 5. Nah, lalu kalau kuliah mau menentukan berapa setengah dari 3/5, ya, setengah dari 3/5 itu berarti setengah dari 3/5 berarti setengah kali 3/5. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini berarti bagian ini adalah 3/5 bagian. Nah, kita mau menentukan setengahnya, berarti bagaimana caranya? Berarti bagian itu kita bagi menjadi 2, betul ya? Bagian itu kita bagi menjadi 2 dengan dibagi 2 yang sama. Berarti setengah dari 3/5 yang mana? Oh, setengah dari 3/5 itu berarti yang ini, setengah dari 3/5-nya, karena 3/5 adalah ini, berarti setengahnya adalah yang ini. Nah, berarti berapa bagiankah setengah dari 3/5? Oh, berarti 1, 2, 3. 3 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 dari 10, berarti 3/10. Oke? Nah, bagaimana kalau sekarang kuliah balik? Kuliah punya satu bagian utuh yang sama persis persegi panjang yang satu bagian utuh. Nah, sekarang kuliah mau menentukan setengah bagian dari satu bagian persegi panjang utuh ini. Berarti kita harus membagi persegi panjang ini menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Nah, berarti begini ya. Nah, kalau kuliah mau menentukan 3/5 bagian dari setengah ini, berarti setengah ini kita harus bagi menjadi 5. Jadi 3/5 dari setengah itu berarti setengahnya kita harus bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, berarti 3/5 kali setengah. Oke. Nah, berarti dibagi menjadi 5 masing-masing bagian yang setengah ini. Berarti berapa bagiankah itu? Ya, 1, 2, 3. 3 dari 10 bagian. Sama? Sama. Artinya kalau kuliah balik, sama. Hasil yang kita temukan adalah sama. Jadi 1/2 kali 3/5 itu akan sama dengan 3/5 kali 1/2. Oke. Lalu, multiplication of fraction, perkalian pecahan. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan operasi hitung perkalian pecahan dengan operasi hitung matematika. Oke, the first method. Cara yang pertama adalah contoh 3/4 kali 8/9. Nah, caranya ini yang kita sebut dengan pembilang, yang ini kita sebut dengan penyebut. Pembilang, penyebut. Berarti caranya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikali 8 dibagi 4 kali 9. Berarti hitunglah hasil perkalian 3 kali 8 dan 4 kali 9. Nah, 24/36. Ini sudah hasilnya. Tetapi kita harus nyatakan dalam bentuk paling sederhana dengan cara apa? Dengan cara menyederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama atau faktor yang sama. Kalau dibagi 2, berarti dibagi 2 semua. Kamu sederhanakan sampai paling sederhana sehingga kamu tidak bisa membaginya lagi dengan angka yang sama. Itu berarti sudah
hasil paling sederhana, berarti 2/3 hasilnya, gitu ya. Oke, the second method, cara yang kedua adalah untuk soal yang sama, 3/4 kali 8/9. Caranya, kalau yang ini, cara yang kedua ini kita langsung menyederhanakan dari awal. Oke, lihat antara pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya ada 3. Nah, 3 ini kamu cari bilangan pada penyebut yang memiliki faktor yang sama dengan 3. Atau mudahnya begini, angka 3 ini bisa kita bagi dengan angka yang sama dengan pembilang yang mana? 3 sama 4 apakah bisa disederhanakan dengan membagi angka yang sama? Tidak. Kalau 3 dengan 9, oh bisa. Tapi harus penyebut, pembilang dengan penyebut, ya. 3 dan 9 memiliki faktor yang sama, sama-sama memiliki faktor 3. Berarti sama-sama bisa dibagi menjadi 3. Oke, berarti kita sederhanakan dengan mencoret. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ingat, harus dibagi angka yang sama. Oke, lalu kita lihat pembilang yang berikutnya, 8, dan penyebut yang berikutnya, 4 dan 3. 8 dan 4 memiliki faktor yang sama, 8 dan 3 tidak. Berarti kita sederhanakan 8 dengan 4, faktornya adalah 4. Berarti kita membagi kedua bilangan itu dengan angka 4. 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1. Jadi hasilnya adalah kita tinggal mengalihkan setelah kita sederhanakan. 1 kali 2 dibagi 1 kali 3. Hasilnya 2/3. Hasilnya sama dengan dua cara yang berbeda. Mana yang menurut kamu lebih mudah? Tinggal pilih cara yang menurut kamu paling mudah. Kalau Bulia lebih mudah menggunakan cara yang ini. Kalau ini mudah karena kamu langsung mengalihkan saja, tetapi agak lebih lama ketika kamu perlu menyederhanakan. Yang ini langsung disederhanakan dengan angka yang jauh lebih kecil, begitu ya. Tetapi semua kembali kepada kamu. Menurut kamu mana yang lebih mudah? Oke. Nah, itu cara menyelesaikan perkalian pecahan. Sekarang kita coba untuk yang soal cerita, word problem. Nah, the first word problem. Sevin memiliki 3/4 liter kaldu ayam. Memiliki 3/4 liter kaldu ayam. Dia menggunakan 2/3 dari kaldu ayam itu untuk membuat sup. Ingat, 2/3 dari kaldu ayam ini. Berarti bukan 2/3 liter ya anak-anak ya, 2/3 dari kaldu ayam yang dia miliki. Pertanyaannya, how much chicken stock did she use to make the soup? Berapa banyak kaldu ayam yang dia gunakan untuk membuat sup? Kalau berapa banyak itu berarti bukan berapa bagian tetapi berapa liter, karena ini dinyatakan dalam liter. Kalau ini berapa banyaknya, yang ditanyakan berapa liter. Lalu yang kedua, how much chicken stock did she have left? Berapa sisa kaldu ayamnya? Oke, sekarang kita coba dengan dua cara. Bulia akan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan gambar diagram, yang kedua dengan cara menghitung pakai operasi hitung matematika. Oke. Cara yang pertama, 3/4 bagian, berarti kaldu ayam misalnya kita gambarkan dari satu bagian yang utuh. 3/4 liter itu berarti kita membagi satu bagian itu menjadi 4 bagian yang sama. Jadi 1 liter itu berarti 4 bagian yang sama ini, begitu ya. Nah, berarti setiap bagiannya itu, kenapa harus dibagi 4 Bulia? Karena ini penyebutnya 4. Oke, berarti dibagi 4 yang sama. Nah, 4 bagian itu berarti ini 1 liter. Kalau satu bagian ya berarti 1/4, begitu ya. Kalau 2 bagian ya 2/4 atau 1/2. Oke, kalau 3 ya berarti 3/4. Nah, sekarang perhatikan. Sevin punya 3/4 liter. Nah, kalau satu bagian utuh ini 1 liter, berarti 3/4 liter itu berarti berapa bagian? Ya 3 bagian dari 4 bagian ini. Berarti ini ya.
persediaannya Sepin adalah 3/4 liter ini. Nah, si Yus dia menggunakan 2/3. 2/3 dari mana? 2/3 dari yang dia punya. 2 dari 3 bagian. Oh, ini sudah ada 3 bagian. Dia punya 3 bagian. Berarti dia menggunakan 2 dari 3 bagian. Berarti yang ini ya. Nah, berarti ini yang dia gunakan. Berarti yang dia gunakan ini berarti 2 dari berapa bagian? 2 dari 4 bagian yang sama, atau 2 dari 4 bagian itu sama dengan setengah. Oke, setengah. Berarti sisanya adalah ini, 1 bagian dari 4 bagian, berarti 1/4. Ini sisanya. Oh, berarti Sepin menggunakan setengah liter kaldu ayam untuk membuat sup, dan tersisa 1/4 liter dari kaldu ayam tersebut. Oke. Lalu cara yang kedua, soal yang sama. Berapa banyak kaldu ayam yang dia gunakan untuk membuat sup? Berarti yang dia gunakan berapa anak-anak? 2/3 dari 3/4 liter. Berarti caranya dikalikan. 2/3 kali 3/4. Caranya perhatikan. Kita lihat. Nah, 2/3 dari 3/4. Lihat pembilang dengan penyebutnya. 2 dengan penyebut 3 atau 4. Cari yang bisa kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama. Oh, 2 dengan 4 bisa belia, sama-sama bisa dibagi 2. Oh, 2 kita bagi 2, hasilnya 1. 4 kita bagi 2, hasilnya 2. Lalu 3 dengan 3 punya faktor yang sama, sama-sama 3. Oh, dibagi 3, berarti 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Berarti hasilnya tinggal 1 kali 1. Bagi 1 kali 2. Oh, hasilnya sama dengan setengah liter. Jadi, Sepin menggunakan setengah liter dari kaldu ayam untuk membuat sup. Sama caranya ya, hasilnya sama. Caranya meskipun beda cara, hasilnya sama. Lalu yang kedua, berapa banyak sisa dari kaldu ayamnya? Oh, kaldu ayamnya tadi 3/4. 3/4 berarti kalau sudah digunakan berarti berkurang. Oh, 3/4 liter dikurangi. Dikurangi berapa? 2/3 kah? Tidak, karena ini belum dalam satuan liter. Yang digunakan tadi setengah liter, berarti kita kuranginya setengah, karena yang dia sudah gunakan untuk membuat sup adalah setengah liter. 3/4 dikurangi setengah, berarti sama dengan berapa? 3 dikurangi 1, 4 dikurangi 2. Oh, tidak boleh. Anak-anak, kamu sudah belajar pada pengurangan pecahan. Untuk pecahan yang penyebutnya tidak sama, tidak boleh langsung dikurangkan. Harus samakan penyebut. Berarti 4 dan 2 bisa diubah menjadi KPK-nya 4 dengan 2 adalah 4. Berarti semua penyebutnya kita ubah menjadi 4. 3/4 dikurangi, ini supaya jadi 4 kalikan berapa? Kalikan 2. Berarti 1 juga harus kalikan 2. Jadinya 3/4 dikurangi 2/4. Kalau sudah begini, tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Penyebutnya tidak berubah, 1/4 liter. Jadi sisa kaldu ayam yang dimiliki oleh Sepin adalah 1/4 liter. Begitu ya anak-anak ya. Sama hasilnya ya, dengan cara yang berbeda. Oke, boleh beri satu contoh lagi. Ibu Yuni memotong 3/5 bagian kue pie untuk diberikan kepada anak-anaknya. Oke. Dia memberikan 3/4 bagian sisanya kepada tetangga. Berapa bagian pie yang dia berikan kepada tetangga? Berapa bagian pie yang dia miliki? Sisanya maksudnya ya, sisa yang dia miliki. Oke, kita coba dengan cara yang pertama dulu. Kalau Ibu Yuni memotong 3/5 dari kue pie dan diberikan kepada anak-anaknya, berarti 1 potong pie itu kita harus bagi menjadi 5 bagian yang sama. Oke, 1 potong pie ini kita harus bagi menjadi 5 bagian yang sama. Dan 3 bagiannya diberikan kepada anak-anaknya, begitu ya. Nah, 3 bagian dari 5 bagian yang sudah kita bagi itu adalah milik anak-anaknya.
Si G, dia memberikan 3/4 dari sisanya, berarti sisanya adalah ini. Oke, sisanya adalah 2/5 bagian dari seluruh pi. Nah, sekarang berapa bagian yang diberikan kepada tetangganya itu? 3/4 dari sisanya. Oh, ini 3/4. Ini kan tinggal, ini ada 2 bagian ya anak-anak ya. Dia mau memberikan 3/4-nya. Oh, berarti ini harus kita bagi menjadi 4. Karena 3 bagian dari 4 itu diberikan kepada tetangganya. Oh, ini baru 2 bagian. Supaya menjadi 4 bagian, berarti masing-masing bagian ini, dari bagian 1/5 ini, kita harus bagi lagi menjadi 2. Jadi semuanya kita harus bagi lagi menjadi 2 supaya jadi 4 bagian yang sama. Oh, berarti kita semua bagi menjadi 2 lagi, setiap bagian 1/5. Nah, begini ya. Berarti yang ini yang dibagikan. Nah, ini sisanya. Berarti yang dibagikan 3 dari 4. 3 dari 4 bagian. Oh, berarti yang dibagikan adalah yang ini. Ini yang dibagikan kepada tetangga. Nah, lalu itu berarti berapa bagian? Itu adalah 3 bagian dari berapa? Totalnya kita hitung semua. Totalnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3/10. Berarti sisanya adalah ini. Sisanya adalah 1 bagian dari 10 bagian. Oh, jadi dia memberikan 3/10 bagian pi kepada tetangganya dan tersisa 1/10 dari kue pi. Oke, cara yang kedua, soal yang sama. 3/5 diberikan kepada anak-anaknya, sisanya 3/4-nya diberikan kepada tetangga. Berarti kita harus tahu dulu, satu bagian itu setelah diberikan kepada anak-anaknya 3/5, sisanya ada berapa? Oh, berarti satu bagian dikurangi 3/5 karena sudah dipotongkan untuk diberikan anak-anaknya. Berarti sisanya berapa? 1 kurangi 3/5, samakan penyebut, betul ya? Berarti 5/5. 5/5 1 ya anak-anak ya, tidak mengubah apapun. 5/5 dikurangi 3/5, hasilnya 2/5. Berarti ini sisa dari kue pi. Nah, sisanya 2/5 itu 3/4-nya diberikan tetangga. Berarti 3/4 dari 2/5 ini diberikan kepada tetangga. Berarti 3/4 kali 2/5. Hasilnya sama dengan, kita coba lihat. Bisa disederhanakan dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 adalah 2. 3 dan 5 tidak bisa lagi disederhanakan karena tidak memiliki faktor yang sama. 3 dan 2 juga tidak. Berarti 3 kali 1 3, 2 kali 5 10. Berarti 3/10 bagian yang diberikan kepada tetangga. Oke. Nah, berarti sisanya berapa? Oh, sisanya berarti 1 kue pi dikurangi yang sudah diberikan kepada anaknya, berarti 3/5 dikurangi 3/5 dikurangi lagi 3/10 yang diberikan kepada tetangga. Nah, kalau sudah begini penyebutnya tidak sama, berarti harus kita samakan dulu. 5 dan 10 penyebutnya kita cari KPK-nya. 5 dan 10 KPK-nya adalah 10, berarti semua penyebutnya kita ubah jadi 10. 1 itu berarti jadi 10/10. 5 menjadi 10 itu kalikan 2, berarti 3 juga harus kalikan 2, jadinya 6. Yang ini tidak berubah karena sudah penyebutnya 10. 10 kurangi 6 kurangi 3 sama dengan 1. 1/10. Jadi tersisa 1/10 bagian dari kue pi. Nah, begitu ya anak-anak ya. Bulia berharap kamu memahami penjelasan Bulia. Kalau belum jelas, kamu bisa mengulang-ulang materi pada video ini. Oke. Jangan lupa mengerjakan soal yang ada di tugas LKS perkalian pecahan. Oke. See you next time. God bless you. Bye bye. Thank you for today.